saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama. Sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mayoritas publik khawatir amandemen konstitusi disusupi kepentingan tertentu. Bagaimana tanggapan Om Ben? Jadi gini, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya awalnya digagas untuk memberi kewenangan MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara sehingga pembangunan itu bisa berlangsung secara kontinu. Nah, itu yang sebenarnya mulia, tetapi dalam kenyataan ada motif tersembunyi dan itu yang membuat publik khawatir kalau isu amandemen ini tidak menetapkan garis-garis besar haluan negara semata, tapi juga ada tersembunyi, yaitu membuat satu keputusan blunder untuk menetapkan perpanjangan masa pemerintahan presiden yang akan datang. Itu bisa 2 tahun, bisa 3 periode. Lah maka terjadi dalam teori komunikasi yang disebut situasi tidak menyenangkan atau disonansi kognitif. Ini teori psikologi sosial. Jadi ketidakpercayaan. Kenapa? Ya, masing-masing partai punya agenda tersembunyi. Masing-masing partai punya kepentingan. Masing-masing punya partai punya udang di balik batu. Maka terjadi ketidaknyamanan. Lah ketidaknyamanan ini yang menciptakan situasi yang akhirnya menimbulkan kecurigaan. Maka PDIP lewat wakil ketua MPR-nya, Bung Baskara, mengatakan PDI menolak amandemen ini untuk saat ini, menunggu momentum yang tepat. Jadi dari survei itu kan sebenarnya jelas kan, survei Kompas itu ingin mengatakan kalau masalah penetapan garis-garis besar haluan negara, publik tidak keberatan. Tetapi mereka khawatir ada maksud tersembunyi. Jadi gini, dalam politik itu selalu ada maksud yang tersembunyi. Karena dalam politik itu selalu terjadi yaitu bargaining power. Maka dalam teori politik, power itu menentukan. Lah power itu juga bisa mengubah persepsi publik, power itu juga bisa mengubah keputusan publik, power itu juga bisa mempengaruhi parlemen. Ya, makanya situasi ketidaknyamanan ini yang menimbulkan sekarang publik bertanya-tanya, apakah maksudnya perubahan amandemen betul-betul memastikan hanya perubahan untuk menetapkan MPR sebagai majelis tertinggi sehingga bisa menetapkan garis-garis besar haluan negara, atau agenda lain yang tersembunyi. Bagaimana Anda melihat PDIP yang tadinya sebagai pencetus awal namun sekarang malah menolak? Ya karena PDI melihat timingnya kurang pas. Sehingga PDI melihat situasinya itu penuh dengan taktik politik dalam pengertian pragmatisme, maka PDI sebagai partai nasionalis yang berpegang teguh pada konstitusi, maka PDI tidak ingin amandemen ini dipastikan menjadi liar. Maka PDI dengan bijak mengatakan momentumnya masih kurang pas, menunggu momentum yang pas di mana tidak ada kepentingan politik tersembunyi. Jadi dari survei Kompas itu jelas sekali bahwa publik itu khawatir kalau amandemen ini disusupi kepentingan tersembunyi itu. Bagaimana Anda melihat pro dan kontra dari masyarakat terkait amandemen ini? Sebenarnya pro kontra itu bagian dari demokrasi. Demokrasi itu kan dalam istilahnya Habermas kan
bagaimana ruang publik itu bisa berdialog ya. Bukan monolog, tapi dialog. Dialog itu kan terjadi dialektika. Dalam proses dialektika pro kontra itu wajar. Tetapi dalam dialektika itu selalu menghargai yang nantinya adalah keputusan tertinggi itu pada di tangan rakyat. Jadi daulat rakyat itu menentukan, bukan daulat partai politik. Maka kepentingan agenda amandemen itu harus dilihat dari kepentingan rakyat. Jadi rakyat itu kan berharap memang ada semacam pola pembangunan. Dan pola pembangunan itu sudah lama. Misalnya Soekarno lewat pola pembangunan semesta. Sehingga dalam pola pembangunan semesta itu digagas tentang masa depan Indonesia. Jadi masa depan Indonesia itu harusnya di planning 50 tahun ke depan seperti apa Indonesia ke depannya itu. Maka Soekarno lewat pembangunan semesta itu merumuskan sebenarnya tentang bagaimana Indonesia berdikari di bidang pangan, sandang, papan, dan industri. Maka Soekarno membuat semacam sebuah pemetaan daerah-daerah potensi mana yang dikembangkan kelautannya, industrinya, universitasnya, sehingga terjadi kemampuan kita untuk membangun ini memiliki yang disebut dampak pembangunan itu bisa dirasakan untuk kesejahteraan itu harus punya perencanaan. Ini menyangkut dengan inovasi dan juga pengembangan teknologi. Sehingga ke depan memang dibutuhkan garis-garis besar haluan negara itu. Tetapi momentumnya kurang pas sekarang dalam situasi politik yang pragmatis seperti ini. Kalau amandemen itu digagas secara buru-buru, maka akan ada agenda tersembunyi. Dalam teori komunikasi politik, apakah amandemen ini sudah biasa atau sudah tepat untuk kultur kita di Indonesia? Sebenarnya persoalannya tepat dan tidak tepat itu tergantung dari kepentingan siapa. Politik itu selalu kepentingan gitu loh. Kalau kepentingan untuk rakyat, maka momentum amandemen saat ini kurang tepat. Karena ada kepentingan yang lain yang di luar untuk mengesahkan garis-garis besar haluan negara, tetapi lebih pada politik kekuasaan. Meskipun Presiden Jokowi menegaskan berulang kali dia tidak ingin lagi diperpanjang. Tapi dalam politik itu seni kemungkinan. Maka untuk menciptakan kondisi politik yang saat ini stabil, maka lebih baik amandemen Undang-Undang Dasar itu ditunda sampai pada waktu yang pas. Sehingga nanti setelah 2024 presiden baru, kita harus memiliki yang disebut garis-garis besar haluan negara. Sehingga pembangunan kita itu punya jangka panjang, sasarannya tepat, dan orientasi pembangunan itu tidak masing-masing sektoral. Dan tidak masing-masing bupati, wali kota, gubernur punya kebijakan sendiri-sendiri. Sehingga pembangunan itu harus sampai kepada bagaimana mencapai kesejahteraan umum itu. Itu sesuai dengan konstitusi, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan kemerdekaan itu untuk apa? Untuk cerdas bangsa, untuk menciptakan yang disebut kesejahteraan umum itu. Pesan dan harapan Om Ben terkait amandemen. Ya kami berharap wacana amandemen ini jangan sampai membuat masyarakat itu terjadi pro dan kontra dan energi menjadi reaktif. Tetapi bagaimana wacana amandemen ini dipikirkan secara matang oleh mereka yang memiliki ahli di bidangnya, itu ahli-ahli konstitusi. Maka ahli-ahli konstitusi diminta merumuskan kembali bagaimana amandemen terbatas itu hanya menetapkan MPR diberi kuasa untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara. Maka dikunci di situ, dan itu harus ada kepastian dari elit politik. Selama elit politik belum punya kepastian, maka lebih baik kita menunggu saat yang tepat, yaitu setelah presiden baru.